Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 21042340. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume artikel yang ketiga. Artikel ketiga yang berjudul Coordination Analysis in Disaster Management, A Qualitative Approach in Turkey, analisis koordinasi dalam penanggulangan bencana, pendekatan kualitatif di Turki. Resumenya yaitu kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan media sosial diidentifikasi sebagai sumber utama masalah koordinasi. Penerapan rencana bencana dan berurusan dengan berbagai pihak berwenang juga menimbulkan tantangan. Secara khusus, permasalahan mengenai kewenangan yang tidak jelas dan kurangnya kepemimpinan yang tegas mengidentifikasikan permasalahan yang signifikan dalam operasional manajemen bencana. Nah, temuan mengenai kebingungan otoritas mendukung teori paradoks kekuasaan yang menyatakan bahwa individu tidak selalu memakai pengetahuan dan otoritas di bidang manajemen bencana. Nah, studi ini juga mencatat tentang penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial, meskipun media sosial mempunyai manfaat sebagai alat berbagi informasi yang cepat pada saat terjadinya bencana. Nah, hal ini menciptakan dilema mengenai penggunaan media sosial yang tepat dalam keadaan darurat. Daripada sekadar memblokir media sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa mempelajari cara memanfaatkan media sosial secara efektif dapat menghasilkan banyak manfaat. Nah, menggabungkan pelatihan koordinasi dengan latihan sangat dianjurkan karena manajemen bencana yang efektif memerlukan kolaborasi di berbagai bidang. Wawasan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berwenang bekerja di bidang manajemen bencana, membantu upaya mereka mengatasi tantangan yang ada. Untuk itu, penelitian ini di masa depan mengusulkan untuk menyelidiki kepemimpinan media sosial dalam konteks bencana, koordinasi sebagai komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Robeck menekankan bahwa komunikasi horizontal dan antar lembaga di dalam institusi seringkali berpengaruh positif terhadap koordinasi selama proses bencana yang kompleks. Sebelumnya terjadinya bencana, langkah-langkah yang tepat diambil untuk memastikan koordinasi yang efektif melalui latihan bencana, pelatihan, pertemuan rutin, dan perencanaan. Kode-kode yang ditetapkan menunjukkan bahwa kegiatan fisik digunakan untuk memfasilitasi upaya koordinasi. Blanchard menekankan pentingnya melakukan analisis situasi sistematis, pengumpulan informasi, dan pengelolaan informasi dalam kegiatan koordinasi, termasuk latihan di meja dan lapangan. Setelah evaluasi terhadap kode-kode yang dihasilkan, terlihat jelas bahwa latihan bencana disajikan sebagai contoh yang menggambarkan, sedangkan koordinasi dijelaskan sebagai pengelolaan komunikasi dan informasi. Hal ini mengungkapkan adanya perbedaan antara pelaksanaan dan pengungkapan di antara individu yang terlibat dalam koordinasi bencana. Nah, selain itu, latihan bencana membantu dalam mendeteksi masalah-masalah yang terkait dengan koordinasi dan meningkatkan praktik-praktik yang efektif melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masalah koordinasi dalam ICS, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan penggunaan media sosial. Peserta mengeksplorasikan masalah yang lebih intens terkait dengan ICS, kepemimpinan, dan penggunaan media sosial. Sekianlah penampilan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.